Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Tohari. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang analisis value engineering atau FE dengan metode Zero One pada proyek pengembangan RSUD Kembangan Jakarta. Presentasi kali ini untuk memenuhi nilai tugas besar 2 mata kuliah Sistem Manajemen Mutu Konstruksi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Retna Kristiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan value engineering. Menurut Rani, tahun 2022, rekayasa nilai atau value engineering merupakan suatu konsep yang sistematis dan terstruktur dalam melakukan fungsi analisis untuk mencapai nilai terbaik pada proyek konstruksi. Dengan tujuan dilakukan analisis value engineering adalah untuk menghilangkan biaya yang tidak diperlukan dan mencari alternatif untuk memenuhi keperluan dengan biaya terendah tetapi tidak mengurangi kualitas konstruksi itu sendiri. Selain itu juga untuk memberikan hasil yang optimal bagi sejumlah uang yang dikeluarkan dan akan membantu membedakan serta memisahkan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan dengan menerapkan konsep value engineering tersebut, maka akan diperoleh penghematan biaya, penghematan waktu, dan penghematan material itu sendiri. Di sini proses value engineering itu ada 6 tahapan. Yang pertama, tahapan informasi, tahapan kreatif, tahapan evaluasi, tahapan pengembangan, tahapan pengambilan keputusan, serta tahapan rekomendasi. Di sini saya menggunakan metode Zero One. Menurut Larto dalam Darojah tahun 2019, metode Zero One adalah salah satu cara pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan urutan prioritas fungsi-fungsi kriteria. Prinsip metode ini yaitu dengan menentukan relativitas suatu fungsi yang lebih penting atau yang kurang penting terhadap fungsi lainnya. Fungsi yang lebih penting diberi nilai 1, sedangkan nilai yang kurang penting diberi nilai 0 atau 0. Lalu di sini keuntungan metode Zero One adalah lebih mudah dimengerti dan pelaksanaannya cepat dan mudah. Di sini ada preferensi alternatif, ada 3, yaitu kriteria biaya, kriteria mudah, serta kriteria pelaksanaan cepat. Kita masuk ke tahapan pertama, yaitu tahapan informasi. Di sini ada data umum proyeknya. Nama proyeknya adalah Pekerjaan Konstruksi Pengembangan RSUD Kembangan dengan lokasi di Jalan Topas Raya, Blok F2 nomor 3, RW 7, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Pemilik proyek ini adalah Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dengan konsultan MK-nya yaitu PT Dharma Abadi Konsultan, PT Akbar Jaya Konsultan, dan PT Baruga Bulalek Indotama atau KSO. Kontraktornya yaitu PT PP Urban dengan nilai kontrak 80 miliar 348 273 500 ribu rupiah sudah ikut PPN 11%. Luas lahannya 1198,11 meter persegi dengan luas bangunan 6226,68 meter persegi. Proyek ini dimulai pada bulan Juli tahun 2022 dan direncanakan selesai pada bulan Desember tahun 2022 dengan masa pelaksanaan sekitar 198 hari kalender. Tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan terdapat beberapa kendala sehingga menghambat waktu penyelesaian. Berikut terlampir revisi master schedule-nya. Yang garis biru ini adalah kurva S rencana awal. Yang kedua ada yang orange, itu ada revisi kurva S. Yang ketiga ada realisasinya. Lalu di sini identifikasi masalah pada proyeknya itu ada 4 poin, yaitu proyek mengalami keterlambatan dengan defisiasi sebesar 3,4%. Yang kedua ada pembangunan dinding penahan tidak sesuai dengan marking pada lantai basement. Yang ketiga adanya adendum waktu sehingga dikhawatirkan proyek mengalami over budget. Yang keempat, usaha penghematan biaya dilakukan dengan metode value engineering. Oke, lanjut ke tahapan kedua. Berikut adalah ide kreatifnya. Dari 3 pekerjaan tadi, ada satu pekerjaan dengan 2 alternatif, yaitu pekerjaan bekisting. Untuk existingnya menggunakan bekisting aluminium. Untuk alternatif pertama menggunakan papan polywood 9 mili. Lalu alternatif kedua menggunakan fiberglass. Di sini perhitungan rencana anggaran biaya awal atau RAB.
di mana koefisien yang digunakan untuk analisis Bekisting knockdown menggunakan analisis harga satuan pekerjaan Permen PUPR nomor 28 tahun 2016, sedangkan untuk pekerjaan harga satuan material diperoleh langsung dari lapangan. Harga Bekisting fiberglass menggunakan harga yang berasal dari Cina dan ditambah dengan biaya impor. Berikut RAB dari pekerjaan knockdown atau papan polywood, lalu yang di bawah ada pekerjaan Bekisting fiberglass. Lanjut kita ke tahapan ketiga. Di sini ada tahapan penilaian bobot sementara. Penilaian mengenai kriteria-kriteria dilakukan secara subjektif kepada para ahli atau praktisi di bidang konstruksi dengan memberikan kuesioner online menggunakan Google Form. Para ahli atau praktisi tersebut berjumlah sekitar 30 orang dengan tingkatan keahlian pengalaman yang berbeda-beda. Di sini ada 10 kriteria. Oke, kita lanjut ke perankingan metode Zero One. Yaitu yang pertama, penilaian terhadap fungsi 1 atau penghematan biaya. Di sini perbandingan dari nilai masing-masing alternatif yaitu sebagai berikut. Alternatif A dibandingkan dengan alternatif A, maka hasilnya X. Karena merupakan penilaian dari alternatif yang sama. Kemudian alternatif A dibandingkan alternatif B, maka nilainya 0. Karena alternatif A lebih mahal dibandingkan dengan alternatif B dari segi biaya. Kemudian alternatif A dibandingkan dengan alternatif C, maka nilainya 0. Karena alternatif A lebih mahal dibandingkan dengan alternatif C dari segi biaya sehingga dikatakan tidak penting. Lanjut kita ke preferensi alternatif untuk pekerjaan metode pelaksanaan 2 atau fungsi 2, yaitu alternatif A dibandingkan dengan alternatif A, maka nilainya berupa X karena merupakan nilai dari alternatif yang sama. Kemudian alternatif A dibandingkan dengan alternatif B, maka nilainya 1. Karena alternatif A lebih unggul dibandingkan dengan alternatif B dari segi metode pelaksanaan. Kemudian alternatif A dibandingkan dengan alternatif C, maka nilainya 1. Karena alternatif A juga sama unggulnya dengan alternatif C dari segi metode pelaksanaan, sehingga dapat dikatakan penting. Lalu kita ke preferensi alternatif ketiga untuk kriteria waktu pelaksanaan atau fungsi 3. Di sini alternatif A dibandingkan dengan alternatif A, maka nilainya X karena merupakan penilaian dari alternatif yang sama. Kemudian alternatif A dibandingkan dengan alternatif B, maka nilainya 1. Karena alternatif A lebih unggul dibandingkan dengan alternatif B dari segi waktu pelaksanaan. Kemudian alternatif A dibandingkan dengan alternatif C, maka dikatakan nilainya 1. Karena alternatif A juga sama unggulnya dengan alternatif C dari segi waktu pelaksanaan, sehingga dapat dikatakan penting. Lalu ada perankingan akhir existing. Di sini terlampir matriks evaluasi metode Zero One. Untuk alternatif A didapatkan 11,85%, untuk alternatif B 8,59% dan alternatif C 16,15%. Maka yang kita pilih yaitu alternatif C. Berikut tabel rekapitulasinya. Pekerjaan alternatif C yaitu Rp10.969.000. Lanjut kita ke tahapan pengembangan. Menurut Rani, tahun 2022 pada tahapan ini dilakukan analisis kelanjutan setelah terpilihnya suatu alternatif dalam proses rekayasa nilai pada elemen biaya yang akan direduksi. Tahapan ini dilakukan dengan cara analisis Life Cycle Cost atau LCC yang berdasarkan pada analisis prediksi nilai uang terhadap waktu atau value time of money yang berdasarkan pada estimasi suku bunga atau rate of interest dan durasi umur rencana dengan tujuan untuk mengetahui manfaat jangka panjang dari beberapa alternatif inovasi yang ditemukan. Nah, di sini ada biaya awal. Biaya awal yang tadi yang existingnya yang menggunakan Bekisting aluminium itu sekitar 16.182 juta. Lalu alternatif yang selanjutnya kita pakai alternatif C. Setelah hasil pembobotan perhitungan menggunakan metode Zero One tadi, yaitu menggunakan Bekisting fiberglass dengan initial cost-nya Rp10.969.000. Maka kita mendapatkan presentasi penghematan atau initial cost-nya sekitar 32%.
Lalu kita ke tahapan kelima, tahapan pengambilan keputusan. Di sini, analisis pengambilan keputusan dilakukan dengan metode zero one dengan kriteria yang digunakan adalah menentukan relativitas suatu fungsi lebih penting atau kurang penting terhadap fungsi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka menggunakan metode alternatif C atau Beukesting-Faberglass. Lalu kita ke tahapan terakhir. Di sini ada tahapan rekomendasi. Yang pertama, rekomendasinya itu jenis pekerjaan yang dapat diterapkan pada value engineering pada proyek tersebut adalah pekerjaan Beukesting. Yang kedua, pemilihan alternatif Beukesting didapat pada alternatif C atau Beukesting-Faberglass dengan bobot sebesar 16,151%. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan alternatif C atau Beukesting-Faberglass, maka proyek tersebut dapat berpotensi penghematan sebesar 32% atau sebesar 5.213 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.